ketika kita majang-majang karya itu, tujuan kita itu biar orang banyak yang tahu gitu mas, kualitas animasi Indonesia itu seperti apa, dan harapan kita itu dilihat. Gak mungkin dong misalnya kita ikut grup, kita gak pernah pamer, terus tiba-tiba dapat kerjaan. Kok ini saling pada berceceran gitu ya? Iya, tidak. Animasi itu gak ada tempatnya gitu loh. Animpiade Animation for All. Halo Sobat Animasi, jumpa lagi di Animpiade channel animasi Indonesia. Dan masih bersama saya Ali Isa di Animation Talk. Ya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu seorang admin dari Instagram Animasi Indonesia. Di sini ada Mas Agung. Halo Mas Isa. Halo, sehat Mas? Alhamdulillah kabar baik. Luar biasa, ini jauh-jauh loh ini datangnya. Dari Cilegon. Dari Cilegon. Terus ke Solo. Terus ke sini. Betul. Mantap, hanya untuk di Animation Talk, luar biasa. Untuk sobat animasi semua. Mantap. Nah, di sini kita akan sharing-sharing. Kalau biasanya kita sama Pak Yudo ya. Nah, ini kita akan sharing-sharing dari Mas Agung. Mas Agung ini juga seorang animator. Jadi kita langsung tanya-tanya saja ke Mas Agung. Oke, jadi gimana sih Mas, kok awalnya itu bisa terjun ke animasi atau? Jadi saya itu sebenarnya pecinta animasi sih awalnya gitu ya. Oke. Basicnya pecinta animasi. Saya suka grafik kartun. Gitu. Sejak SD sih. Sejak SD suka dari Naruto awalnya. Oh, korban Naruto. Ini ya, animasi minggu pagi. Anime. Cuman bukan wibu sih. Oh, bukan wibu. Ya sekedar suka, dan akhirnya kok ini bagus ya gitu. Akhirnya harus kita cari tahu, ternyata Indonesia juga ada yang seperti itu gitu loh. Seperti Naruto yang saya lihat itu. Dan akhirnya sampai kesini saya semakin tertarik Mas, dan terus mencari-cari, mendalami apa sih industri animasi Indonesia itu gitu. Akhirnya saya nemu nih beberapa teman di grup-grup Facebook segala macam. Itu saya nemu kok ini bagus-bagus ternyata gitu loh. Ternyata kita nggak kalah dalam soal animasi itu, ternyata sangat bagus-bagus sekali. Tetapi di situ saya nemu kok ini saling pada berceceran gitu ya. Iya, animasi itu nggak ada tempatnya gitu loh. Nggak ada tempatnya, terus ini posting di situ, ini posting di sini, ini bagus loh, ini harusnya ditonton oleh banyak orang gitu kan Mas. Akhirnya kita gemes deh, kok ini nggak bisa ngumpul gitu ya, nggak ada orang yang banyak tahu gitu. Akhirnya yaudah saya dari ide pribadi coba bentuk nganimasi Indonesia itu. Jadi para kreator yang punya animasi itu bisa kita tayangkan di situ gitu. Oke, mungkin buat sobat animasi bisa dicek _Animasi_Indonesia ya. Nah, itu adalah sebuah akun Instagram yang mengumpulkan karya-karya animasi Indonesia. Betul. Bisa langsung dicek, atau mungkin kalau misalnya ada teman-teman di sana yang punya animasi mau ditayangkan di animasi, apakah bisa? Oh, bisa Mas. Jadi teman-teman animasi kalau udah punya karya dan jadi, itu tinggal nge-tag kami di @animasi_Indonesia. Itu nanti kita akan langsung repost dan kita sedikit wawancarai gitu tentang proyek animasinya itu. Ada wawancaranya juga. Jadi kita pengen tahu nih, ini proyek animasi itu prospeknya mau diapain, terus proses pembuatannya bagaimana, dan behind the scene-nya itu kayak apa gitu. Jadi biar orang yang nonton tuh tahu gitu. Oh, mantap ya. Itu di captionnya itu ya biasanya. Di captionnya itu. Oh, itu hasil dari wawancara. Wawancara sama kreatornya. Gitu. Langsung aja. Buat yang punya karya animasi bisa langsung dihubungin _Animasi_Indonesia. Yes, betul. Karena sayang banget gitu loh Mas. Kita tuh animator udah punya skill udah bagus, cuman nggak ada tempat untuk menyalurkan gitu loh. Betul. Jadi pernah lihat adegan di Nemo gak sih? Ada ikan mau keluar diri kan dari jendela segala macam, dia udah berusaha sampai di laut, know what? Iya. Sekarang apa? Terus ngapain? Itu sama sama animator kita. Kita udah capek bikin gitu kan, bikin semua jadi, terus ya udah kita mau disalurin kemana nih gitu, kita masih kebingungan. Betul. Padahal banyak yang bisa bikin animasi bagus. Cuma kalau misalnya urusan setelahnya itu kan beda lagi. Betul Mas. Karena sekarang ini ujung-ujungnya ke YouTube Mas. Platform yang kita tahu hanya ke YouTube. Sedangkan YouTube itu platform
umum gitu Iya, kan. Nggak ada saingannya udah sama artis-artis. udah negeri juga gitu Iya. loh. Jadi kita butuh gitu tempat yang khusus untuk mengumpulkan karya-karya animasi khusus di Indonesia. Walaupun pada ujungnya nanti ke YouTube juga. Betul. Tapi paling nggak ada Pasti gerbangnya. ada wadahnya dulu gitu loh. Jadi orang nggak bingung gitu mas. Sampai saya ini pernah nyari gimana ya animasi Indonesia itu, saya cari anime Indo. Wah ini nih, ini mungkin animasi Indonesia ngumpul di sini tuh. Nah, ternyata isinya juga Naruto, Luffy semua Para wibu ya. anime Indo yang wibu semua juga gitu loh. Kalau Wibu banyak platformnya malah. Oh iya banyak banget sampai Iya. ada aku segala. Iya betul. Itu kenapa kita nggak ada gitu loh. Iya, Satu aja itu yang untuk ngumpulin karya-karya animasi Indonesia gitu mas. Itu sih awal kegelisahan kita. Seperti itu. Kalau dari Mas Agung sendiri nih, sebelum ini kan berarti berawal dari keresahan ya. Oke, betul. Keresahan dari animasi kok nggak ada platformnya. Nah, sebelum muncul keresahan ini, itu Mas Agung biasanya ngapain aja? Oke, jadi kita bikin animasi gitu mas. Nah, Bikin animasi juga. hanya sekedar untuk apa ya, tertarik bikin gitu. Kita belajar, kita nyoba bikin, kita masuk komunitas gitu. Jadi di komunitas itu sih kita banyak belajarnya, kita tanya-tanya senior segala macam gitu. Dan akhirnya oke, belajar bikin dan jadi. Nah setelah itu ternyata nggak cuma sekedar jadi nih mas, animasi ini mau diapain gitu loh. Mau diapain? Saya pernah ngobrol sama yang kakak senior gitu yang udah berkiprah di animasi dan udah pernah di industri animasi zaman 2000-an itu kan zaman-zamannya keberhasilan animasi Indonesia ya mas. Kalau kita kecil, Mas Ita itu pernah ingat ada kancil gitu kan? Iya. Kita dibelikan kaset sama mama. Yang dari dongeng Aku dan Kau itu. Betul. Iya itu aku dan kau juga. Iya. Itu lengkap banget. Kita pernah menikmati itu. Jadi cerita beliau itu zaman dulu itu bisa dibilang lebih berhasil deh industri animasi zaman dulu itu karena dulu itu banyak investor yang membantu gitu mas. Jadi untuk membantu proyek animasi itu supaya jadi. Karena apa? Dulu ada pasarnya. Itu dijual sampai ke kaset menghasilkan uang. Jadi investor pun tertarik untuk berbisnis di situ gitu. Kalau di zaman sekarang itu karena gak ada pasarnya, jadi investor pun juga gimana ya mas? Atau jangan-jangan ada pasarnya tapi pasarnya nyebar. Bah, itu dia. Kalau Betul. dulu kan mungkin terpusat ya orang nonton animasi paling di TV kan. Yes, betul. Karena saya juga dulu kecilnya kenal animasi juga dari TV. Betul. Tapi kalau sekarang anak-anak sekarang kan Itu dia. kenal animasi bisa dari mungkin gadget masing-masing, dari YouTube biasanya, dan itu pun dia dikenalin sama orang tuanya. Yang Yes. berarti kalau orang tuanya tidak punya akses ke animasi, anaknya juga tidak mungkin juga. kenal animasi juga. Betul banget. Jadi itu mengawalinya dari situ. Jadi Dari situ. Mas Agung ini nggak cuma sekedar menayangkan animasi tapi juga bikin Bikin animasi. Bikin animasi juga, betul mas. Jadi juga alhamdulillah juga pernah ikut proyek-proyek juga gitu mas. Tapi proyeknya itu dari luar negeri gitu loh. Belum pernah yang bikin proyek untuk yang di Indonesia gitu loh mas. Oh, kalau proyekan dari luar negeri itu mulai dari tahun berapa Mas Agung? Belum lama sih mas, belum lama ini ikut proyek dari India kalau nggak salah. Sebagai Sebagai KI animator. kayak animatornya berarti freelance ya? Yes. Sebagai freelance kayak animatornya sendiri. Dapatnya gimana caranya dia? Kok bisa dapat dari sosial media. Jadi Betul. apain sosial media? Jadi kita kan ada semacam circle gitu ya. Kalau di ini tuh jadi saling oper-oper gitu. Kalau ada job animasi, siapa yang kiranya mampu dioper ke sana, dioper ke sini. Oh, grup berarti. Grup. Grup. Jadi untuk teman-teman sobat animasi tuh di Facebook ada grup komunitas animasi Indonesia. Itu membernya udah puluhan ribu, dari senior yang dari tahun 80-an juga ada di situ semua. Kita bisa sharing dan belajar bareng di situ Mas Isa. Oke, berarti mungkin saya bisa bilang kalau grup ini juga merupakan platform tersendiri. Yes, Iya betul. Ya kan? Karena kalau dari ceritanya Mas Agung, dari grup itu Mas Agung bisa akhirnya mendapatkan proyek dari luar negeri. Betul. Ya kan? Betul, Mas. Yang tidak hanya di situ kan juga bisa buat pamer. Pamer tentang, karena gak mungkin dong misalnya kita ikut grup, kita gak pernah pamer, terus tiba-tiba dapat kerjaan. Yes. Tapi kan berarti intinya ada di pamernya itu dulu. Betul. Jadi kita disuruh naruh portofolio, banyak yang komen, banyak yang ngasih kritik saran.
seperti itu sih Mas kita belajar ya. Jadi saling memberi ilmu gitu di situ, saling memberi masukan. Berarti sangat berpengaruh gitu ternyata. Betul Mas, betul. Bukan bikin ya, ikut dalam sebuah komunitas, yes, betul. Ikut grup dan saling sharing, saling Ya, sharing itu di situ. sangat penting banget. Jadi circle itu sangat penting banget. Kita bisa tahu apa ya informasi-informasi. Saya tahu Animpiade ini juga dari circle-circle seperti ini, gitu saling sharing. Iya. Gitu. Akhirnya oh iya tahu ada Animpiade seperti ini, seperti itu. Nah, kalau dari nganimasi sendiri nih sejauh ini itu kalau boleh tahu mulai dari tahun Belum lama Mas, baru hitungan bulan mungkin. hitungan bulan sudah bisa mengumpulkan berapa video? Ada sekitar 40-an. Banyak loh, 40 video. itu sudah bukan main dan saya yakin di luar sana juga pasti banyak animasi-animasi yang belum ditayangkan yang masih ada di laptop saja. Betul Mas. Jadi Dan nggak harus animasi serius kan itu maksudnya. nggak harus Mas. Jadi misal teman-teman punya project trailer atau yang baru jadi berapa potong bisa kita repost gitu Mas. Jadi nggak harus yang jadi series jadi nggak harus. Gitu. Itu kalau sejauh ini nih yang ada di animasi sudah apa aja yang Mas temukan dari Oke, jadi ketika kita majang-majang karya itu tujuan kita itu biar orang banyak yang tahu gitu Mas kualitas animasi Indonesia itu seperti apa dan harapan kita itu dilihat oleh banyak orang, dilihat oleh orang-orang yang gimana ya, yang bertanggung jawab memajukan animasi Indonesia gitu loh. Jadi kan kalau tahu atasnya lagi. betul level atasnya, kalau tahu kualitasnya seperti ini udah nggak main-main loh. Ini bisa masuk ke ranah industri yang besar gitu. Karena di Indonesia kita tuh belum ada wadah yang apa ya Mas, yang mengumpulkan berarti nggak betul, ada ya, wadah yang kayak misal mungkin kalau saya nyebut di dunia komik itu kan ada sekarang ngetren webtoon. yes betul. Kemudian ada Ciao. Itu Di animasi belum ada. belum ada, betul, belum ada Mas. Jadi seharusnya kita juga dikasih tempat di situ untuk ikut majang karya juga. Sekedar majang aja. Sekedar ya. majang dan ya mungkin bisa dapat proyekan juga dari situ. Ya. Karena kan ini dengan majang kita bisa menunjukkan kualitas kita kayak gimana. betul. Jadi orang kalau misalnya nyari animator tinggal buka di platform itu aja. Seperti Ini itu. Jadi, animatornya bagus. nah, ibaratnya tuh kita itu kayak perenang profesional gitu. Cuman kita adanya hanya sungai gitu loh. Jadi nggak tersalurkan gitu. Kita butuh butuh kolam renang. Dibuatkan kolam renang gitu supaya bisa kumpul di situ. Dan animasi ini adalah animasi ini adalah semoga bisa jadi teman-teman menyalurkan karyanya gitu biar dilihat lebih banyak orang lagi. Oke, kenapa milih Instagram sebagai media? Oke, karena saya lihat FP pecinta anime itu Mas di Instagram itu luar biasa. Pengikutnya menjamur sekali. Bahkan sampai kita ketok pintunya mereka gitu loh. Ayo di sini tuh kalian pecinta anime Jepang kan? Sedangkan di Indonesia tuh juga ada loh yang gak kalah bagusnya sama animasi-animasi yang kalian tonton. Coba deh yuk dilihat di galeri kita. Akhirnya juga banyak juga sih Mas yang ternyata ada juga ya animasi Indonesia kayak gini gitu. Dan mereka baru tahu setelah kita kumpulkan di animasi Indonesia Bahkan ini. terakhir juga akhirnya brand-brand besar kan juga bikin animasi yang kemarin terakhir ada Nice, betul. yang ngikutin karyanya Makoto Shinkai dan itu betul. Dan sempat mulai menjamur Mas ini. mulai menjamur trennya sekarang Trennya sudah seperti itu. mulai kesana banyak animasi yang brand-brand pun akhirnya bikin iklannya sekarang arahnya ke animasi. Betul. Itu juga jadi salah satu peluang kita sih Mas. Iya. Itu bagus banget. Cuma mungkin kalau nggak hati-hati, mungkin karena brand-brand taunya image animasi Indonesia itu kan masih kayak paling yang begitu doang, yang kaku, betul. tidak berekspresi, dan akhirnya proyek-proyek ini bisa jadi malah keluarnya ke animator luar. Nah, itu dia yang kita khawatirkan juga. Yang itu dikhawatirkan bersama. Jadi animasi ini berusaha untuk mencegah hal itu, menunjukkan bahwa nggak usah keluar dong. Di sini juga pun masih banyak. Betul. Masih banyak. Dan gak kalah bagusnya gitu. Iya. Menarik sekali. Jadi langsung aja buat teman-teman sobat animasi. Kalau misalnya punya
karya animasi daripada cuma dekem di laptop, mendingan langsung hubungin Nganimasi Indonesia. Jadi langsung ke Mas Agung ya. Siap. Langsung kunjungin Instagramnya. Instagramnya. Langsung di tag, kita akan bantu repost. Oke, kalau pertanyaan terakhir. Oke Mas. Apa harapan dari Mas Agung ini dengan animasi atau mungkin animasi Indonesia ke depan? Oke Mas. Jadi harapannya industri animasi Indonesia itu menjadi industri yang utuh gitu Mas. Jadi benar-benar yang ada alurnya, itu animator punya tujuan kemana gitu loh. Jadi kalau sekarang kan animator masih berjuang sendiri-sendiri gitu. Jadi harapannya dengan animasi Indonesia ini itu bakal banyak orang yang tahu, bakal banyak orang yang ngerti animasi Indonesia itu pantas untuk dimasukkan ke dunia industri yang profesional. Oke. Seperti itu Mas. Menarik. Itu harapannya. Mungkin saya highlight di kata-kata animator sekarang masih berjuang sendiri-sendiri. Betul. Oke, kita akan bahas tentang itu. Gimana sih maksud dari kenapa animator kok masih berjuang sendiri-sendiri? Masih bersama Mas Agung di episode berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Animation Talk. 넌